Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Di sini dilanjutkan oleh pengarang kitab ini rahimahullah. Beliau menyatakan termasuk perkara yang dilarang atau hal yang diharamkan untuk dilakukan atau termasuk daripada maksiatan yang berkaitan dengan tangan, itu adalah, kata beliau, wa kitabatu ma yahrumu an-nutqu bihi, menulis sesuatu yang diharamkan seorang untuk mengucapkan dengannya. Artinya apa? Di sini kita dilarang untuk menulis sesuatu dengan tangan kita, yang sesuatu itu kalau kita ucapkan hukumnya juga haram. Paham nggih maksud saya? Jadi kita dilarang untuk menulis sesuatu yang sesuatu itu kalau kita ucapkan hukumnya juga haram. Misalkan menulis tentang fitnahan kepada seseorang, atau ghibah tentang seseorang, atau mencaci maki seseorang, itu kan kalau kita ucapkan haram, maka kita juga harus berusaha untuk membersihkan tangan kita dari menulis hal-hal seperti itu. Paham nggih? Nah, ini maksudnya. Ini perlu diwaspadai jemaah sekalian. Kenapa? Li'annal qalama ahadu alisanaini lil insan. Karena pena itu merupakan salah satu dari dua lisan yang dimiliki oleh manusia. Jadi manusia itu lisannya punya dua. Yang pertama ya lisan ini, ya lisan mulut. Yang kedua ya tangan. Jadi itu dua lisan. Ya, ini harus diwaspadai. Kalau kita waspada dari lisan kita, maka kita juga harus waspada dari lisan kedua kita. Napa? Ya tangan al-qalam, di situ maksudnya pena, maksudnya dari tangan kita ini. Jadi seringkali dosa itu muncul dari dua hal ini. Dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia itu lisan, Pak. Dosa yang paling banyak dilakukan oleh seorang insan itu lisan. Ya, lah lisan itu ada dua gitu itu. Kalau ndak mulut, yang lisan di mulut ini, yang kedua tangan. Itu perlu waspada sekali. Ini kalau dalam sebuah hadis, ini disebutkan Imam Nawawi dalam Arba'in, ya, An-Nawawiyah, itu bahwa manusia itu banyak disungkurkan ke dalam api neraka. Sebabnya apa? Ya, haso itu al-sinatihim, karena buah hasoid, haso itu panenan dari lisan-lisan mereka. Ini menunjukkan bahwa benar sekali, nanti di hari kiamat yang banyak memasukkan seorang ke dalam api neraka itu karena lisan, dosa lisan, Pak. Insya Allah ya, kita sekalian itu kalau dosa selain lisan, misalkan dosa berzina, dosa membunuh, atau dosa minum minuman keras, itu insya Allah sudah bisa menjaga diri, karena nampak jelas itu maksiat, itu dosa besar. Tapi yang lisan ini banyak yang tertipu, banyak yang tidak sadar ketika melakukannya, maka ini
disebutkan secara khusus oleh pengarang kitab ini untuk kita waspada dari lisan yang ada di mulut dan lisan yang ada di tangan nih. Apalagi sekarang zaman lebih canggih gitu. Kalau dulu cuma SMS, nulisnya kan dulu kalau SMS kan susah gitu. Satu huruf apa? Enggak, setiap huruf ada pencetannya. Jadi kadang satu huruf tuh pencet 3 kali baru keluar huruf. Makanya dulu dosa SMS itu lebih ringan, lebih bisa diminimalisir karena nulisnya lama, ya susah. Dulu kan ngirimnya juga mahal, gitu, masih mahal. Sekali kirim berapa gitu kan? Dulu masih mahal gitu. Nah, sekarang itu eranya lain, Pak. Sekarang nulis bukan SMS sudah nggak laku sekarang. Sekarang apa? WA, gitu. Tapi sebenarnya WA itu laku cuma di kita aja. Sampean ke Eropa, seperti Amerika itu, di sana tuh hampir tidak ada orang pakai WA, nggak kenal WA. Mereka masih SMS. Orang-orang maju itu malah pakai SMS. Makanya privasinya itu lebih terjaga. Kalau WA itu sudah luar biasa bahaya itu. Segala sesuatu kita upload, kita kirim lewat WA itu sebenarnya luar biasa bahayanya itu. Makanya mereka malah tidak kenal WA, kita malah pakai WA semua sekarang. Ya, mereka masih bertahan dengan SMS dan telepon biasa. Pokoknya yang nggak koneksi internet. Telepon ya biasa. Kirim pesan ya biasa lewat SMS, bukan lewat WA atau yang semisalnya, Telegram dan seterusnya. Itu bahaya sekali ya. Jadi memang sekarang ini menjadi ujian bagi kita semuanya ya, menulis sesuatu yang nanti akan membawa dosa, yang itu sesuatu yang diharamkan untuk kita ucapkan, mungkin enggak kita lakukan, tapi diganti sekarang itu diwujudkan dengan tulisan lewat apapun, media sosial ataupun lewat alat-alat tadi ya untuk komunikasi dan sebagainya. Li'anal kitabata bihi tadullu ala ibarati lisan, karena kitabah penulisan itu atau tulisan itu atau penulisan sesuatu itu menunjukkan akan ibarati lisan, akan ungkapan lisan. Jadi apa yang kita tulis itulah sebenarnya ungkapan lisan kita, walaupun wujud tulisan, tapi itu sebenarnya ungkapan tulisan kita. Ya, ungkapan lisan kita itu dari tulisan. Maka mohon maaf ya, saya sendiri itu tidak suka masuk grup WA. Hampir tidak punya saya, dan sampai hari ini tidak mau grup-grup WA itu, tidak mau. Ada cuma tersisa satu, itu pun nggak aktif karena itu ada permintaan teman dari Ustadz Madinah yang di Sulawesi, di ujung Pandang atau Makassar, teman baik sekali. Dan saya nggak bisa nolak, tapi itu pun nggak aktif, nggak terlalu aktif dan selektif sekali. Isinya itu ilmu. Tapi yang grup-grup lain saya nggak mau. Yang kadang kadang grup WA itu, ini saya nggak mengharamkan grup WA ya, nggak sama sekali. Cuma kadang berpotensi untuk munculnya dosa di tangan kita dari grup-grup WA. Awalnya misalnya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena grup WA malah membenci. Ada tulisan yang mungkin menyinggung salah satu anggota grup, ya, nanti terus keluar ini dan lain sebagainya. Itu fakta, Pak, fakta sekali itu. Ya kan? Ini seperti ini perlu kita hindari. Termasuk ini ya, saya kemarin ketemu teman waktu sekolah itu buat grup WA, saya diminta masuk, saya tidak mau.
Yes, tapi saya tolak dengan baik, maksudnya nggak menyinggung gitu loh. Tapi intinya saya nggak mau. Ya nanti saya pikir dulu gitu kan. Tapi saya nggak mau. Baru berjalan waktu belum lama, teman saya itu kembali ketemu saya, sudah cerita bahwasanya di grup rame. Kenapa? Ya ada satu ungkapan salah satu grup yang menyinggung grup lain, akhirnya rame saling musuhan. Wah, pokoknya malah perang teluk malah gara-gara itu. Jadi maksud hati ingin menjalin silaturahim antara alumni, malah saling bermusuhan, akhirnya saling bermusuhan. Ini penting sekali. Ya monggo, kalau saya sendiri ya itu pilihan saya tuh paling nggak suka masuk grup WA, dan makanya jangan sampai ada yang menawari saya masuk grup WA. Karena mungkin hampir saya pastikan saya tolak gitu. Hampir saya pastikan saya tolak, dan satu-satunya grup ya tinggal itu, grup teman dari Madinah, Ustadz. Ada terlalu baik sekali orangnya kepada saya nggak bisa nolak. Mau keluar juga nggak enak. Tapi sudah saya ingatkan isinya yang baik-baik saja, pokoknya ilmiah tentang ilmu agama. Ya nurut ya sudah, saya bertahan. Cuma satu itu pun tidak mesti aktif, mungkin 2-3 bulan tidak ada sama sekali isinya, kosong ya. Begitu jamaah sekalian. Bahkan termasuk keluarga kadang juga gitu ya. Wah, keluarga besar ini dibuatkan grup WA yang sebelumnya adem ayem, setelah dibuat grup WA malah bertikai. Ya karena kadang itu Pak, tulisan menyinggung salah satu keluarga, akhirnya malah beruntun, tidak karu-karuan gara-gara itu. Ini sebagai seorang muslim kita perlu waspada dan perlu ekstra hati-hati dalam menyeleksi akan apa yang kita tulis dimanapun, di media sosial ataupun alat-alat komunikasi dan yang lainnya. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan, qala Al-Ghazali fil bidayah. Imam Ghazali Hujjatul Islam pernah menyatakan dalam kitabnya Al-Bidayah, Bidayatul Hidayah. Kitabnya tipis, Bidayatul Hidayah itu, tapi isinya luar biasa. Saya merasakan saya itu termasuk hobi dan fans berat kepada kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Luar biasa, baca itu luar biasa, Pak. Jadi memang ini benar-benar imam besar. Makanya Imam Ghazali itu digelari Hujjatul Islam. Hujjah Islam. Apa Hujjatul Islam itu? Hujjah itu maksudnya apa? Hujjah itu argumentasi, argumen. Islam ya Islam. Kenapa Imam Ghazali sampai digelari Hujjatul Islam? Karena beliau itu sosok yang di masanya itu banyak membela Islam, wabil khusus membela ahlu sunnah. Karena kan Islam itu pecah menjadi berbagai firqah, Pak, golongan-golongan menyimpang sesat. Yang selamat itu jalan ahlu sunnah. Yang pecahannya itu ya seperti Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij, Mujassimah, dan lain sebagainya, Syiah. Ini menyimpang nih. Nah, ini ahlu sunnah. Nah, waktu itu Imam Ghazali di masanya itu adalah sosok ulama yang banyak membela dan membersihkan paham-paham menyimpang ya dari jalan Islam, dari jalan ahlu sunnah. Makanya dinamakan Hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Sampai seorang ulama namanya ahli hadis, yaitu Imam Al-Iraqi. Sinten? Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah ta'ala itu beliau menikah membuat satu proyek ingin mentakhrij menikah mengeluarkan dan meneliti status hadis-hadis yang ada di dalam kitab karangan Imam Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin, dikeluarkan satu-satu, diteliti statusnya.
Lah, di muqaddimah kitab itu ketika meneliti kitab Ihya Ulumuddin ini, Imam Al-Iraqi itu menjelaskan dan menyebut bahwa Imam Ghazali itu termasuk mujaddid, pembaharu abad kelima. Apa? Mujaddid atau pembaharu abad kelima itu Imam Ghazali. Kan hadisnya nih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di setiap 200 tahun itu akan memunculkan seorang pembaharu, mujaddid, man yujaddidu ya ad-din, orang yang akan mentajdid, memperbaharui agama ini. Itu mesti setiap 2 abad itu akan muncul orang begitu, akan muncul seperti itulah. Abad kelima niku Imam Ghazali. Itu yang memberi penilaian sinten? Imam Al-Iraqi, ahli hadis, muhaddits, hafidhud dunya. Itu Imam Al-Iraqi ketika mentakhrij hadis-hadis dalam Ihya Ulumuddin. Gitu nggih. Paham nggih? Niku Imam Ghazali. Beliau ini luar biasa. Tapi maksudnya memperbaharui niku bukan berarti membuat hal baru dalam agama ya. Jadi mujaddid senes mujahid ya, beda lagi. Mujaddidun, mujaddid itu maksudnya pembaharu, itu bukan membuat hal baru dalam agama, tapi maksudnya sosok ulama mujaddid ini adalah ulama yang di masanya ingin dan punya peran besar dalam memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran dan penyimpangan. Itu namanya mujaddid gitu. Kalau abad kelima Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan fahfadhil qalama amma yajibu hifdzul lisani minhu. Jagalah penamu dari apa-apa yang wajib lisanmu menjaga darinya. Saya ulangi, fahfadhil qalam amma yajibu hifdzul lisan, ya, hifdzu lisani minhu. Jagalah penamu dari apa-apa yang lisanmu wajib untuk menjaganya. Maksudnya hal-hal yang haram kalau kita ucapkan ya harus kita jaga juga, jangan sampai kita lakukan dengan tulisan. Apa yang diharamkan untuk lisan jagalah juga, jangan dilakukan dengan tulisan. Nah ini luar biasa ya. Dan kita perlu sampaikan juga ya, bahwa pemikiran atau pendapat sebagian orang atau pernyataan yang menyatakan katanya Imam Ghazali atau kitab Ihya Ulumuddin itu katanya banyak dan penuh dengan hadis-hadis dhaif atau palsu, itu orang-orang bodoh itu yang mengatakan seperti itu. Artinya kadang ada orang-orang yang enggak paham ilmu hadis, hafalan hadisnya juga sedikit. Loh ini kok hadis dalam Ihya Ulumuddin enggak ada sanadnya. Oh berarti ini maudhu, palsu. Ya ini orang bodoh itu. Kalau kita belum tahu sanad itu mata rantai periwayatan sebuah hadis, kita jangan terburu-buru untuk menyatakan bahwasanya hadis itu palsu. Itu karena kebodohan kita. Kita enggak tahu. Belum tahu. Kalau belum tahu jangan menghakimi. Jadi kitab Ihya Ulumuddin itu Pak diteliti hadis-hadisnya oleh ulama dari masa ke masa. Dulu katanya ada sekian, misalkan 200-an sekian hadisnya kok enggak jelas, enggak ada sanadnya, hadisnya lemah, enggak diketemukan referensinya. Kurun berikutnya dari jumlah ini menyusut lagi, kurun berikutnya diteliti menyusut lagi. Artinya setiap masa itu yang dikatakan oh ini enggak ada referensinya, hadisnya dari mana riwayatnya enggak ketemu, di masa setelahnya ketemu, diketemukan ulama lain, di masanya lagi ketemu lagi. Akhirnya jumlah yang diasumsikan sekian hadis, sekian ratus hadis yang lemah atau palsu dalam kitab Ihya Ulumuddin, di masa-masa berikutnya itu semakin mengerucut, semakin kecil, sampai akhirnya di zaman terakhir itu penelitian itu akhirnya berkurang terus sampai hanya sekitar 20 hadis yang
belum ketemu referensinya. Semuanya yang diasumsikan tadi 200-an atau mungkin sekian ratus itu nggak ada referensinya, nggak ada asal usulnya, diketemukan oleh para ahli hadis setelahnya sampai tersisa binten cuma 20. Nah, gitu loh. Cuma 20 itu pun nanti bisa jadi kelar semua itu. Menunjukkan kepakaran Imam Ghazali dalam bidang hadis. Jadi kalau kita belum tahu, wah ini hadisnya kok saya cari di kitab-kitab hadis nggak ketemu. Nah itu karena kamu yang bodoh saja. Ya, literasinya kita ini yang kurang. Jangan menuduh Imam Ghazali maksudnya nggak paham hadis, atau mungkin ini serampangan membawakan hadis. Ini hadis ini misalkan palsu, ya lain ya. Ya niki Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo kita berusaha untuk itu. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan rahimallahu taala, wal khiyanatu wa diddun nasihati fatasmalu al af'ala wal aqwal wal ahwal. Kemudian juga masalah yang terakhir itu berkaitan dengan khianah, dosa khianat. Apa itu khianat? Khianat itu lawan dari nasihat. Lawan daripada nasihat meliputi perbuatan, ucapan dan keadaan. Ya, ucapan, perbuatan dan keadaan. Jadi monggo kita berusaha untuk meninggalkan sifat khianat ini. Ya, kita lakukan yang lawannya yaitu an-nasihah, nasihat. Ya, nasihat, jangan khianat. Dan para ulama salaf niki ada semacam faedah ya. Kalau masalah kita mungkin mendapatkan sesuatu yang kurang pas pada saudara kita, mendapatkan sesuatu yang kurang selaras pada saudara kita, itu kita berkewajiban untuk menyampaikan nasihat. Cuma nasihat itu sebisa mungkin dilakukan secara rahasia. Jadi kalau menasihati saudara kita, ampun di muka umum, tapi usahakan kekurangan atau kesalahan saudara kita itu kita lakukan, kita sampaikan secara rahasia, Pak. Untuk empat mata niki nukilan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haythami belum mengatakan kana salafu idza aradu nasihata ahadin. Dulu para ulama salaf niku ketika akan berkehendak untuk menasihati seseorang, wa'adhuhu sirran, beliau menika menasihati, memberikan wejangan secara rahasia, tidak di muka umum di depan orang banyak, tapi secara rahasia. Makanya hadisnya kan begitu nggih, bisa untuk kita tarik tangannya gitu, maksudnya secara rahasia. Waqala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan waman wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu. Barang siapa yang menasihati saudaranya secara rahasia, sungguh dia telah menasihati orang itu. Waman wa'adhahu ala ru'usin nas fa innama wabakhahu. Tapi barang siapa yang menasihati saudaranya itu di atas ru'us nas, di atas kepala-kepala manusia, misalnya menasihati si A tapi di majelis seperti ini, si A dinasihati tapi di depan orang banyak, itu dia telah menjatuhkannya. Kalau seperti itu telah menjatuhkannya atau telah membuat dia itu sedih ataupun terluka dan lain sebagainya. Wah niki monggo kita berusaha untuk menghindari hal ini, kecuali hal-hal yang memang kesalahan itu telah tersebar, telah merata, maka itu ada kalanya nasihat itu juga harus secara terang-terangan. Jadi misalkan enten tokoh tertentu, ucapannya, perbuatannya itu menyebar dan ini bahaya, merusak umat. Nah ini cara menasihatinya perlu juga dengan terang-terangan, perlu dengan disebar juga. Misalkan ada satu ucapan yang meluas di internet, meluas di media sosial, ini bahaya, pemikirannya bahaya, atau mungkin melenceng, atau mungkin menghancurkan Islam. Dan ini ada kalanya seperti ini kita berusaha menasihati orang ini dengan terang-terangan.
Ya karena dampaknya nggak mungkin misalkan dinasihati secara pribadi, wong sudah kemana-mana ucapannya, wah ini bolehkan untuk dinasihati secara terang-terangan. Niki alhamdulillah fasal ini sudah selesai jemaah sekalian. Kemudian niki ada pertanyaan ya tadi tentang masalah kalau kita sholat kemudian masbuk saat imamnya niku sudah selesai membaca Al-Fatihah, sudah mau rukuk, kita baru datang, kemudian yang masbuk ini tidak sempat membaca surat Al-Fatihah, itu hukumnya bagaimana? Apakah dia dihitung mendapatkan rakaat bersama imam atau tidak? Paham nggih maksudnya nggih? Jadi misalkan imam sudah mulai sholat, sudah baca Al-Fatihah, sudah baca surah pilihannya, sudah mau selesai terus mau rukuk, makmumnya baru datang. Lah, beliau ini nggak sempat baca Al-Fatihah, langsung ikut rukuk. Lah, apakah ini dihitung satu rakaat bersama imam atau tidak? Paham pertanyaannya, paham nggih? Nah, seperti ini. Ini begini, Mbak. Jadi kita harus paham dulu, ada hadis yang berbunyi la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang sah bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah menika sebagai rukun sholat. Paham betul? Al-Fatihah itu sebagai rukun sholat, tidak boleh ditinggalkan. Itu kaidah umumnya seperti itu. Enggak boleh ditinggalkan, harus dibaca karena termasuk rukun sholat. Hadisnya tadi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tapi ini tidak berlaku hadis ini secara mutlak. Jadi ini kalau paringi faedah bahwasanya dalam syariat Islam itu hampir-hampir tidak ada dalil yang umum pasti sudah dikhususkan. Hampir-hampir tidak ada dalil yang mutlak pasti sudah dibatasi. Al-am maksus, dalil umum yang sudah dikhususkan. Hadis atau dalil yang mutlak itu sudah muqayyad, sudah dibatasi dalil lain. Nah ini nek sampai tidak paham ya nggak apa-apa karena ini masalah usul fikih. Cuma gitu loh, jangan gampang tertipu dengan dalil umum, karena amat sangat besar kemungkinan keumuman dalil itu sudah dikhususkan, tidak berlaku umum lagi. Paham betul ini? Jangan mudah tertipu dengan dalil mutlak, karena sangat besar kemungkinan dalil yang mutlak ini sudah dibatasi oleh dalil lain dengan bentuk sifat kondisi tertentu. Contohnya tadi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang sah orang yang tidak baca Fatihah. Hadis ini sifatnya umum, kalau panjenengan pahami dengan keumumannya keliru. Kenapa? Hadis ini walaupun asalnya bermakna umum, semua orang yang tidak baca Fatihah itu sholatnya tidak sah, tapi keumumannya sudah maksus, sudah dikhususkan dari lain yang tidak semua orang itu kemudian tidak sah ketika tidak baca Al-Fatihah. Ada orang-orang yang tidak baca Fatihah itu nanti sah sholatnya. Begitu maksudnya. Apa yang mengkhususkan? Yang mengkhususkan itu beberapa dalil, Pak. Di antaranya, jadi tadi orang yang seperti tadi, makmum, masbuk, imamnya sudah mau rukuk, dia baru datang, nggak sempat baca Al-Fatihah, langsung ikut rukuk. Ini maksudnya orang seperti ini, yang penting dia memang tidak ada kesempatan untuk baca Al-Fatihah, langsung rukuk bersama imam, itu sudah dihitung satu rakaat. Walaupun tidak baca surah apa? Al-Fatihah, itu tetap dihitung satu rakaat bersama imam. Jadi nanti ketika imam selesai nggak perlu berdiri lagi untuk menyempurnakan satu rakaat itu. Enggak, karena sudah dihitung satu rakaat. Dasarnya apa? Hadis satu riwayat, ada seorang sahabat kalau tidak salah sholat maghrib, yang beliau itu mendapatkan waktu itu masuk Masjid Nabawi
kondisinya imam yakni Rasulullah SAW sudah rukuk, jadi sudah proses rukuk, dia masuk itu imamnya sudah rukuk. Nah ketika masuk sahabat ini langsung ikut rukuk, rukuknya bahkan di belakang shaf, belum masuk shaf itu udah rukuk Pak, gitu. Jadi misalnya jenengan baru di depan pintu itu rukuk imamnya rukuk, ini nanti nek nggak langsung rukuk di depan pintu sana, imamnya kadung apa iktidal, jadi rukuknya depan pintu sana, rukuk sih. Nah, pas sudah rukuk imam iktidal, sahabat niku iktidal juga baru merapat masuk shaf. Nah itu, nah ini ketika itu kan berarti sahabat ini ndak sempat baca Al-Fatihah, boro-boro kok baca Al-Fatihah, rukuk saja sampai direwangi di belakang kan begitu. Ketika selesai sholat, Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan sahabat ini untuk menambah rakaat. Imam salam ikut salam, berarti sudah dihitung 1 rakaat, karena tidak diingkari Nabi dan tidak diperintahkan Nabi untuk menambah 1 rakaat. Dan takrir daripada Nabi itu adalah hujjah, persetujuan Nabi itu merupakan hujjah, ya, merupakan dalil, itu namanya takrir, persetujuan Nabi Muhammad SAW, dan hadisnya menikah sahih dalam Sahih Bukhari. Yang kedua, ada hadis yang berbunyi man adroka rok'atan minas sholah faqad adroka sholah, dalam riwayat itu ma'al imam. Barang siapa yang mendapatkan rukuk bersama imam, ini nerjemahkan ini juga perlu ekstra hati-hati Pak. Man adroka rok'atan minas sholah, ini kan barang siapa yang mendapatkan 1 rok'atan, rok'atan itu maksudnya rukuk Pak. Dan itu kadang saya dapatkan beberapa dai itu menerjemahkan itu rakaat, padahal benarnya rukuk. Rok'atan itu maksudnya bukan rakaat tapi rukuk. Barang siapa yang mendapatkan rukuk bersama imam, faqad adroka sholah, maka dia telah mendapatkan sholat. Intinya kalau kita niku bisa rukuk bersama imam, niku dihitung 1 rakaat, walaupun tidak bisa baca surat Al-Fatihah. Paham nggih? Niku maksudnya seperti itu. Dengan 2 dasar hadis ini, yang 2 hadis ini mengkhususkan hadis tidak sah sholat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Makna umumnya niku sudah dikhususkan, ya, khusus untuk orang-orang yang memang punya waktu, kesempatan untuk baca Al-Fatihah. Misalnya jenengan masuk masjid, imam sudah selesai Al-Fatihah, sudah membaca surah pilihan, misalnya surah Qul huwallahu ahad, jenengan berarti kan masih punya kesempatan baca surat Al-Fatihah. Jenengan tidak baca, malah meneng, diam saja, kemudian nanti imam ruku ikut ruku, jenengan sholat rakaat itu tidak sah, karena punya kesempatan waktu untuk membaca apa? Surat Al-Fatihah, tapi tidak membaca. Waktu imam masih membaca surat pilihan, masih sempat membaca, untuk waktunya itu masih bisa untuk membaca surat Al-Fatihah, tapi diam tidak baca. Lah ini rakaat ini tidak sah. Nanti ketika imam salam, orang ini harus menambah 1 rakaat. Berbeda dengan kasus yang ditanyakan tadi yang pertama, memang tidak punya kesempatan, imam sudah rukuk, Allahu Akbar rukuk, masa kita malah takbiratul ihram malah baca Al-Fatihah. Ini ya salah gitu. Kita harus mengikuti imam. Ju'ilal imamu liyu'tama bih, imam itu dijadikan untuk diikuti. Masa imam sudah rukuk kita malah takbiratul ihram baca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ini menabrak hadis tadi, karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Bisa dipahami nggih? Bisa dipahami, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini faedahnya, hati-hati Pak nggih. Ini bahwasanya hampir-hampir tidak ada dalil yang umum, pasti sudah dikhususkan, dan hampir-hampir tidak ada dalil yang mutlak, pasti sudah dibatasi, sudah muqayyad. Nanti itu pelajarannya banyak, dan saya sering mendapatkan kekeliruan sebagian orang karena hanya mengambil 1 dalil umum untuk berdalil atau dalil yang mutlak untuk berdalil. Dia lupa bahwasanya dalil umum atau dalil mutlak itu seringkali sudah dikhususkan atau sudah dibatasi. Paham nggih? Sudah napa? Dibatasi. Seperti niku. Kalau dalil mutlak sudah
dibatas itu dalil tentang masalah isbal, menurunkan kain melebihi mata kaki. Niku kan hadisnya mutlak Pak, manjarra thawbahu khuyala gitu, manjarra ma'asfala minal ka'baini fafinar, kain yang di bawah mata kaki itu di neraka. Artinya orang yang pakai kain, celana, sarung melebihi mata kaki itu finar. Dalilnya mutlak Pak, di neraka siapa saja itu masuk neraka. Lah tapi ini kan dalil mutlak, ternyata dalil ini sudah muqayyad, sudah dibatasi. Yang dimaksudkan ancaman dalam hadis itu hanyalah orang-orang yang punya sifat khusus. Apa itu? Yang melakukannya karena sombong. Hadisnya apa? Manjarra thawbahu khuyalaan, siapa yang melabuhkan, menurunkan kain melebihi mata kaki karena khuyala'a. Khuyala artinya sombong. Berarti yang tidak sombong tidak termasuk dalam larangan hadis itu. Itu pendapat mayoritas ulama, semua ulama seperti itu, hampir semua ulama mayoritas. Tapi memang ada yang berbeda, tapi ini jelas masalah khilafiyah istihadiyah. Jadi ngeten, maksudnya nanti kalau sampean ketemu orang kok celanane mboten cingkrang niku rasah dicap neraka ndak. Jangan ngaten. Ya. Nanti masyarakat kita ya mlebu neraka kabeh niku. Sak perumnas ini kan mayoritas mboten cingkrang asine. Nggih ta? Nggih mboten? Nggih, tapi jenengan terus wah neraka ini calon neraka kabeh. Jadi seolah-olah kita yang masuk surga cuma kita karena ini sak perumnas no 90% mboten cingkrang berarti masuk neraka. Mboten, ndak boleh Pak gitu. Yang mau cingkrang silahkan. Wong memang ada ulama yang bermakna seperti itu. Tapi saya ingin memberikan faedah ilmu itu bahwasanya hadis larangan itu hanya bersifat untuk orang yang sombong. Sing mboten sombong ya ndak masalah, boleh saja. Adeng cingkrang nggih monggo, mboten cingkrang nggih ndak apa-apa. Luas, itu masalah khilafiyah istihadiyah. Semua itu ilmiah, semua itu ada ulamanya. Ini memang mayoritas ulama memang napa mboten mengharamkan secara mutlak, tapi muqayyad. Enten sahabat namanya sinten sing sahabat yang napa katoke niku celana niku melorot karena agak kurus niku. Terus, ya Rasulullah, saya itu celana saya itu sering melorot karena berarti menutupi mata kaki kan, melorot menutupi mata kaki. Ya, maksudnya sahabat ini takut dengan ancaman hadis yang tadi kalau melebihi mata kaki itu di neraka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lasta minhum, kamu bukan bagian orang sombong. Lah seandainya memang riwayat ini menunjukkan semua orang yang katoke ndak cingkrang masuk neraka gitu, berarti sahabat ini tentunya diingeten. Jawaban Nabi bukan ngeten, tapi apa? Ya tulung itu diketok katoke gitu. Ya seharusnya kan ngetok kan, melorat baik kan mungkin mlebu neraka sampean itu. Coba sahabatku ini dipotong aja nih celanane ini. Ben enggak nek melorot masih aman karena napa? Mboten nutup mata. Tapi Rasulullah enggak menyuruh untuk ngetok, napa? Katok niku, enggak suruh memotong kain sahabat niku. Cuma ngatakan lasta minhum, kamu bukan bagian orang sombong. Berarti yang tidak sombong ya tidak berdosa gitu. Paham nggih niki nggih? Paham mboten niki? Ya alhamdulillahirabbil alamin. Tapi niku kembali masalah khilafiyah istihadiyah nggih. Merasa kita kemudian bersengketa, kemudian bertikai gara-gara niku, saling menghormati mawon. Sing ajeng cingkrang silahkan, sing mboten cingkrang nggih mboten apa-apa. Saling menghargai dan menghormati saja insyaallah nih, itu tidak boleh dijadikan alasan untuk bertikai. Umat Islam niku jangan suka bertikai gara-gara masalah khilafiyah istihadiyah. Mending kalau mau bertikai ke Palestina saja nih, ke lawan Israel itu jelas bernilai ibadah dan berpahala. Ini umat Islam malah padu dewe-dewe ya niku bahaya padahal. Mendingan memang mereka mau teng Israel jelas nih. Ini yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.